Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Rina. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, materi, sumber bunyi, dan mengenai bunyi dapat merambat. Baik, seperti biasa, sebelumnya Ibu harap kalian perhatikan baik-baik setiap apa yang Ibu sampaikan. Semoga kalian bisa pahami dengan baik ya. Mari kita mulai pelajarannya. Pertama-tama Bu Rina akan tampilkan peta konsepnya. Di sini masih belajar tentang bunyi ya. Tapi kali ini mengenai sumber bunyinya dan membuktikan bunyi dapat merambat. Ternyata di sini bunyi dapat merambat melalui udara, benda padat, dan benda cair. Yuk kita mulai pelajarannya. Pertama mengenai sumber bunyi. Seperti yang Ibu sampaikan pada pertemuan sebelumnya, berbagai bunyi yang kita dengar itu dihasilkan oleh benda yang bergetar. Benda yang bergetar itu menghasilkan bunyi, sehingga benda tersebut disebut dengan sumber bunyi. Jadi, Ibu ulangi ya. Sumber bunyi adalah benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi. Ketika benda bergetar, getaran tersebut akan menggetarkan udara di sekitarnya. Kemudian getaran udara akan sampai ke telinga kita, sehingga kita dapat mendengarnya. Lalu contoh-contoh sumber bunyi juga sempat Bu Rina sebutkan ya. Tapi kita akan bahas satu persatu lagi. Ternyata ada banyak sumber bunyi dari diri kita sendiri dulu. Ternyata manusia juga merupakan sumber bunyi. Sumber bunyi manusia berasal dari pita suaranya. Pita suara itu mengakibatkan, pita suaranya kan bergetar nih, mengakibatkan kita dapat berbicara. Di sekeliling pita suara kita itu terdapat otot yang menggetarkan pita suara dan mengatur tinggi rendahnya suara yang kita ucapkan. Jika pita suara itu menyempit, maka dihasilkan suara tinggi. Tapi jika melebar, maka hasil suaranya akan rendah. Contohnya yang kedua adalah garpu tala. Sebelumnya kalian pernah melihat garpu tala? Oke, yang belum melihat, di sini terlihat ya gambar garpu talanya ya. Nah, garpu tala ini merupakan sepotong baja, jadi terbuat dari baja ya, yang memiliki cabang sejajar dengan ukurannya yang sama. Garpu tala dapat menghasilkan bunyi. Caranya seperti apa? Caranya kita mengetukkan garpu tala itu ke sebuah benda yang keras, apa aja ya. Boleh meja, boleh apa, pokoknya benda yang keras kita ketuk. Maka garpu tala itu akan bergetar. Yang dua ujung, dua cabangnya itu akan bergetar dan mengeluarkan bunyi. Lalu apalagi ya? Contoh sumber bunyi? Ya, alat musik ya. Semua alat musik itu pasti menghasilkan bunyi. Maka semua alat musik juga termasuk dalam sumber bunyi. Suara alat musik itu berasalnya dari mana? Dari getarannya. Getaran alat musik tersebut ya. Contohnya kalau gitar, kita petik maka akan menghasilkan getaran senar yang menghasilkan suara. Sama halnya dengan seruling. Seruling itu berasal dari udara yang di dalam seruling itu yang bergetar. Udaranya itu dari mana? Dari tiupan kita. Ketika kita meniup, udara di dalam seruling itu bergetar. Selanjutnya suara drum. Drum berasal dari getaran membran drum yang dipukul. Ketika drum dipukul, maka akan ada getarannya, terlihat ya. Terlihat getarannya, kalau kalian suka lihat orang yang main drum itu terlihat getaran drumnya itu yang menghasilkan suara.
Lalu apalagi ya sumber bunyi? Sumber bunyi itu ada banyak ya. Coba nih yang terakhir, mesin bermotor. Ternyata mesin bermotor ini memiliki bunyi deru. Ternyata bunyi deru kendaraan bermotor ini berasal dari mesinnya ya. Ada di dalam mesinnya. Ketika dinyalakan, beberapa logam pada mesin saling bergesekan dan bergetar sehingga menimbulkan bunyi. Jadi, di dalam mesin ini ada beberapa logam yang bergesekan. Nah, sehingga ada juga getarannya. Lalu menimbulkan bunyi. Di sini Bu Rina tunjukkan beberapa gambar mesin ya. Di sini ada mesin di pabrik, lalu ada mesin motor, lalu ada mesin mobil. Banyak ya mesin ya. Kalian bisa temukan mesin bermotor lainnya. Oke, itu adalah sumber-sumber bunyi. Kalian bisa cari tahu juga ya di sekeliling kalian ada sumber bunyi atau tidak. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat bunyi. Salah satu sifat bunyi yaitu bunyi dapat merambat. Jadi bunyi memiliki sifat dapat merambat. Kalau misalnya kita mendengar suara itu pasti hasilnya dari getaran kan? Nah, getaran itu dapat merambat. Merambatnya melalui apa? Dapat merambat melalui udara, dapat merambat melalui benda padat, juga dapat merambat melalui benda cair. Bagaimana sih kalau bunyi merambat melalui udara? Bunyi dapat merambat melalui udara itu, contohnya kita dapat mendengar kicauan burung. Terus kita bisa mendengar guru sedang menjelaskan pelajaran. Kita bisa mendengarkan suara televisi. Nah, itu menandakan bunyi dapat merambat melalui udara. Bagaimana cara bunyi merambat melalui udara, Bu? Sehingga kita bisa dapat mendengarnya. Baik, getaran dari sumber bunyi ini menyebabkan molekul udara di sekitar sumber bunyi itu bergetar. Jadi, yang ada di sekitar sumber bunyi itu ikut bergetar. Molekul udara ini yang bergetar ini akan ditangkap oleh telinga kita dan menggetarkan gendang telinga. Selanjutnya, bunyi dapat merambat juga melalui benda padat. Contohnya seperti apa? Ketika kita mengetuk dinding, suaranya akan merambat melalui dinding tersebut dan terdengar bunyi. Contoh lainnya, kita juga bisa mendengar suara orang yang sedang berbicara di ruangan yang berbeda dengan kita dengan cara menempelkan telinga kita pada dinding ya. Ini namanya menguping. Ini sebenarnya tidak boleh ya. Cuma ini satu peristiwa yang menandakan bahwa bunyi dapat merambat melalui benda padat. Nah, ternyata bunyi itu paling cepat merambat melalui benda padat loh. Karena pada benda padat ini partikel-partikelnya ada banyak sehingga memudahkan bunyi merambat melalui benda padat. Selanjutnya, bunyi dapat merambat melalui benda cair. Baik, jika dua buah batu kita dipukulkan di dalam air, maka bunyinya dapat terdengar jelas. Hal tersebut karena bunyi dapat merambat melalui benda cair. Contohnya, getaran dari batu yang dipukul akan menggetarkan molekul-molekul air sekitar batu sehingga sampai di telinga kita. Contoh lainnya, ternyata hewan-hewan di dalam laut itu bisa berkomunikasi loh. Paus dan lumba-lumba berkomunikasi dengan sesamanya karena ternyata bunyi itu dapat merambat di air, jadi mereka dapat saling berbicara. Bahkan ternyata paus itu bisa berkomunikasi sejauh ratusan kilometer loh dengan paus lainnya. Bayangkan, ratusan kilometer. Paus dapat berkomunikasi, sedangkan kita saja
Kalau jaraknya sudah kejauhan, kita harus teriak kenceng. Kadang kalau misalnya udah teriak saja tidak terdengar ya. Paus pendengarannya dan cara berkomunikasinya dengan ratusan kilometer saja dia mampu. Selanjutnya, kita akan mencari tahu bukti bahwa bunyi dapat merambat melalui udara, benda padat, dan benda cair. Media perpindahan energi bunyi itu ada gas, cair, dan padat. Gas dapat memindahkan energi bunyi loh. Contoh gas tersebut adalah udara. Suara auman serigala mulanya keluar dari mulut serigala. Kemudian berpindah melalui udara hingga sampai ke telinga kita. Perpindahan energi bunyi selanjutnya yaitu melalui benda cair. Contohnya, pada saat kita menjatuhkan batu ke dalam bak mandi berisi air. Mulanya, bunyi muncul dari dasar bak mandi. Kemudian berpindah melalui air hingga sampai ke telinga. Perpindahan energi bunyi selanjutnya yaitu melalui benda padat. Salah satu contoh benda padat adalah tali. Permainan telepon tali merupakan contoh perpindahan energi bunyi melalui benda padat. Mulanya, bunyi muncul dari mulut seorang anak. Kemudian merambat melalui tali hingga sampai ke anak yang lain. Baik, materinya sudah selesai ya. Kalian coba pahami. Seperti biasa, kalau belum mengerti, kalian ulangi dari awal lagi ya. Selanjutnya, Bu Rina akan memberikan tugas. Tugasnya, kalian buka buku kalian halaman 18. Lalu kalian salin soalnya nomor 1 sampai 5 dan jawab secara tulisan. Ya, lalu kumpulkan di classroom. Sekian pertemuan hari ini. Ingat selalu tetap semangat. Bye.